Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Anindi yang beriman. Alhamdulillah. Mari kita simak video lanjutan seorang ateis kalah debat sama anak usia 7 tahun. Di atas mimbar Daria, mulai melontarkan pertanyaannya. Dengan suara lantang ia bertanya, benarkah Allah itu ada? Abu Hanifah dengan cepat dan tegas menjawab, jelas Allah memang ada. Daria melanjutkan dengan suara semakin tinggi, kalau memang ada di mana tempatnya berada. Imam Abu Hanifah yang menganut mazhab Asy'ari pun menjawab, Allah tetap ada, tetapi Allah tidak bertempat. Sungguh membingungkan kau katakan Allah ada. Cela Daria sambil melemparkan senyuman sinis kepada hadirin. Abu Hanifah dengan santai menjawab, itu bisa saja wahai Daria. Coba Anda lihat pada diri Anda sendiri. Bukankah pada diri Anda itu ada nyawa? Para hadirin mulai memperhatikan gaya ilmuwan muda ini berpidato dengan penuh bakat. Daria menjawab, memang aku punya nyawa, dan memang setiap makhluk yang bernafas itu ada nyawa, sahut Daria. Tetapi apakah Anda tahu di manakah letak nyawa, atau ruh Anda sendiri, di kepalakah, di perutkah, atau di ujung kaki Anda? Seketika Daria tersentak mendengar serangan balik. Seperti itu. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari para hadirin. Mereka mulai yakin si anak kecil mampu mengalahkan argumen Daria. Setelah itu, Abu Hanifah mengambil segelas susu lalu ditampilkan pada Daria. Apakah dalam air susu ini ada kandungan lemak? Dengan cepat Daria menjawab, iya jelas. Abu Hanifah lantas bertanya kembali, jika begitu, di mana letak lemak itu? Di bagian atas atau di bagian bawah? Daria tercengang lagi, tak mampu menjawab pertanyaan Abu Hanifah yang santun itu. Abu Hanifah pun melanjutkan, mencari keberadaan ruh dalam tubuh yang luas rumit saja sulit, apalagi mencari lemak dalam susu ini. Kita tak mampu, bagaimana mungkin kita bisa menjangkau keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam raya ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan dan mengatur seluruh alam ini termasuk ruh dan akal manusia. Kita sebagai ciptaan nya harusnya tunduk dan patuh kepada takdir dan perintahnya yang maha agung. Suasana menjadi hening. Daria terdiam di kursinya, bibirnya terkatup rapat, wajahnya memerah. Kesabarannya mulai menipis. Setelah suasana sedikit tenang, Daria kembali bertanya, hai anak muda, apa yang ada sebelum Allah? dan apa pula yang muncul setelahnya? Daria merasa pertanyaan ini akan membuat pemikiran Abu Hanifah mudah goyah. Semua mata tertuju pada Abu Hanifah, murid Imam Ahmad yang cerdas ini. Kemudian Abu Hanifah menjawab dengan tenang, wahai Daria, tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang akan muncul setelahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah awal dan Dia adalah akhir. Abu Hanifah menjawab singkat, padat dan tegas, namun Daria menepis. Sangat aneh, bagaimana mungkin Tuhan ada tanpa permulaan, dan bagaimana mungkin Dia juga akhir tanpa ada yang setelahnya? Daria berusaha berdalih dengan logika. Abu Hanifah menjelaskan, iya Daria, dalilnya ada pada dirimu sendiri. Coba perhatikan ibu jari Anda. Jari apa yang Anda lihat sebelum ibu jari ini? Abu Hanifah menunjuk. Ibu jarinya ke langit. Beberapa hadirin menirunya. Kemudian perhatikan jari kelingking Anda, apakah ada jari setelahnya? Daria terdiam membolak-balikan jarinya. Ia tidak terpikir. Pertanyaan yang ia lontarkan bisa dijawab dengan hal sepele seperti itu. Jika kita saja tak mampu memahami keberadaan jari kita yang kecil ini, bagaimana mungkin kita mampu memahami keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha agung, yang tidak didahului apapun, dan tiada sesuatu yang kemudian setelahnya? Daria tercengang kembali, namun ia tak patah semangat. Ia masih ingin membantah argumen pemuda yang telah membuatnya malu di depan umum. Daria terdiam, seakan ada ide baru yang menyelinap ke dalam kepalanya. Sebuah senyum sinis mengembang di bibirnya. Hatinya bergelora seperti air mendidih. Debat antara Abu Hanifah dan ateis itu pun berlanjut. Ini pertanyaan terakhir untukmu, wahai anak kecil. Daria sengaja meninggikan suaranya, berusaha menutupi rasa malunya.
Katamu Allah itu ada, lalu apa pekerjaan Tuhanmu saat ini? Pertanyaan itu membuat Abu Hanifah tersenyum. Ini pertanyaan yang menarik, tapi dari tadi Anda melontarkan pertanyaan di atas mimbar dengan suara lantang yang bisa didengar semua orang, jadi sekarang seharusnya saya yang berada di atas mimbar agar jawaban saya bisa didengar oleh semua orang. Abu Hanifah mengisyaratkan agar Dariyah turun dari mimbar. Dariyah pun berjalan turun meninggalkan mimbar Masjid Jami'ah dan memberikan tempat pada Abu Hanifah yang masih muda. Setelah berdiri di atas mimbar, Abu Hanifah berkata dengan suara lantang dan berwibawa, "Ketahuilah wahai Dariyah dan hadirin sekalian, bahwa pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini menggugurkan yang batil seperti Dariyah yang berdiri di atas mimbar telah diturunkan oleh Allah ke bawah mimbar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggikan yang hak sebagai aku yang tadinya berada di bawah sana telah dinaikkan di atas mimbar masjid Jami'ah ini." Seperti petir menyambar argumen Abu Hanifah menerjang Dariyah, membuat wajahnya memerah. Bersamaan dengan itu gemuruh takbir bergema dari Yasa yang memenuhi Masjid Jami'ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka memuji kewibawaan Abu Hanifah yang telah berhasil menyelamatkan martabat Islam dari lidah Dariyah yang sesat dan menyesatkan. Begitulah kisah debat antara Imam Abu Hanifah melawan seorang ateis. Beliau yang dikenal sebagai salah seorang pendiri mazhab 4 ini memang dikenal sebagai ahli Matik dan balaghah, ahli logika dan retorika. Kecerdasannya diakui oleh para ulama yang hidup sezaman dengannya maupun generasi setelahnya. Hingga saat ini, nama Imam Abu Hanifah terus dikenang di seluruh dunia, dan mazhabnya dianut banyak orang di berbagai belahan dunia. Nah, bagaimana pendapat sahabat? Mari tulis di kolom komen. Terima kasih buat sahabat Anindi yang hadir dan mendukung channel kami. Semoga sehat selalu dan makin lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.